Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa berkumpul bersama dengan tema membahas pengembangan pemasaran garam beriodium khususnya untuk wilayah Banyuwangi. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Kanjeng Sobri atau Pak Haji Husaini. Bisa dijelaskan malam ini sebenarnya agendanya apa, Pak Haji? Yang jelas ini melanjutkan misi dari pusat, yaitu Bapak Prabowo, bahwasanya ditekankan untuk ketahanan pangan beras, jagung, dan garam. Seperti itu yang sudah beredar videonya, ada di YouTube. Dan ini program dari PT Garam, Garam G, ya, beriodium, dan insya Allah sesegera mungkin ya, akan kita lakukan di Banyuwangi, gerbek pasar di wilayah se-Kabupaten Banyuwangi. Kita yang memberikan subsidi garamnya untuk pedagang-pedagang kaki lima, pedagang bakso dan lain sebagainya, dan di Muncar pun pabrik-pabrik yang membutuhkan garam grosok juga ada di dalam PT Garam ini. Demikian, dan keterangan lebih lanjut yang jelas nunggu tamu dari pusat. Pak Dirut PT Garam akan datang langsung ke Banyuwangi beserta rombongan untuk menjelaskan ini semua sesuai dengan program pemerintah dari pusat yang berkesinambungan terhubung dengan daerah. Demikian dari saya. Pertemuan malam ini terkait garam G yang beriodium yang akan dipasarkan untuk wilayah Banyuwangi. Tanggapan jenengan seperti apa, Bapak Pono? Ya, terima kasih Mas Yanto, dan terima kasih Mas Husain, sahabat lama saya yang kurang lebih 15 tahun tidak pernah bertemu siang tadi tanpa ada janjian apapun, tanpa ada rencana apapun. Kira-kira jam 1 Mas Husain ini datang ke tempat saya, ya sebagai kawan lama. Saya sangat terima kasih, sangat bersyukur, dan ini pasti sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa lah. Itu pertama. Yang kedua, ternyata Mas Husain menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan yang kayaknya bisa di-handle oleh teman-teman lamanya dalam rangka ya untuk memperbaiki taraf hidupnya, sekaligus juga menyongsong program pemerintah yaitu untuk ketahanan pangan, khususnya adalah di bidang garam yang disampaikan oleh Mas Husain. Dan ternyata malam ini datang lagi bersama Mas Yanto, semakin jelas, semakin tegas bahwa yang disampaikan siang tadi ya bukan hanya omon-omon, tapi benar-benar malam ini menjadi sebuah kenyataan. Dan terima kasih sekali saya dan teman-teman diberi mandat oleh Mas Husain, diberi kepercayaan untuk ya bersama-sama untuk menyongsong program PT Garam yang ada di wilayah Banyuwangi yang terdiri dari 26 kecamatan. Dan malam ini Mas Husain ada di wilayah Kecamatan Muncar. Ini ada Mas Aziz dari Kecamatan Tegal Rimo, Mas Yanto dari Kecamatan Serono, dan Muncar ya sudah pasti, Turing sudah pasti, Purwajo sudah pasti. Dan ya karena ini terkait dengan masyarakat luas, terkait dengan ketahanan pangan, maka ya kita tidak semata-mata bagaimana mendapatkan keuntungan dari situ, benar-benar ya mensukseskan program ketahanan pangan menjadi real, menjadi nyata bagi kehidupan seluruh rakyat yang ada di wilayah Banyuwangi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Gitu tanggapan saya, Mas Yanto. Terima kasih. Kira-kira berapa persen, Mbah, menurut feelingnya jenengan untuk program garam G yang beriodium untuk wilayah Banyuwangi? Ya begini, Mas Yanto. Garam ini kan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang kan. Karena semua orang membutuhkan garam kan itu ya. Baik skala kecil, skala sedang maupun skala besar. Artinya kita juga tidak lagi berharap, bahkan juga meminta kepada PT Garam atau pemerintah memastikan bahwa kebutuhan garam di Banyuwangi ini jangan sampai ada yang kurang, karena memang garam adalah salah satu kebutuhan bahan pokok yang harus ada kandungan di setiap jenis makanan kan itu. Artinya ya harus berjalan 100% sesuai dengan jumlah rakyat yang ada di Banyuwangi. Kandungan setiap manusia itu tiap harinya membutuhkan
itu ya kandungan masakan kandungan garam berapa persen ini sudah urusannya ahli gizi kan itu. Tetapi intinya kan setiap manusia pasti membutuhkan makanan kandungan garam itu tidak bisa dihindari. Jadi ini istilahnya ya tidak hanya feeling saya berapa persen, tapi ini harus berjalan 100% ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah Banyuwangi karena itu sudah kebutuhan ya seperti air, seperti nasi. Amin, amin. Itu kan setiap orang kan punya kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindari untuk itu gitu kan. Kita berharap bahkan ya anggaplah sebagai orang-orang yang dijadikan ujung tombak di lapangan ya memberi masukan saran kepada pihak-pihak terkait kalau memang dimintai pertimbangan saran ya memastikan bahwa kebutuhan garam di Banyuwangi jangan sampai tidak tercukupi oleh program ketahanan pangan dari pemerintah pusat hari ini.